Iya, maaf nih Bu, mau bertanya. Jadi saya dengar nih dari Ibu Mila bahwa Ibu mau ada persiapan coaching ya hari ini. Iya, betul sekali. Bu Mila masih tahu Ibu ya? Iya, saya dengar nih sebelumnya karena ada yang mau dibincang-bincang terkait tentang persiapan coaching hari ini. Jadi kemarin Bu Mila menghubungi pengen cerita gitu kan, jadi kita atur waktu ketemu siang ini. Nanti sih Bu bentar lagi mungkin 20 menitan lagi kali ya. Seperti jadi kurang lebih 20 menit. Sebelumnya nih saya mau tanya, Bu Tere sehat? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah Bu sehat. Oh, alhamdulillah sehat. Gimana sehat? Saya sedang flu gitu sepertinya nih. Cuacanya ya Bu. Iya betul ya. ya. Hujan, kemudian panas jadinya terserang flu itu. Kemudian sebelum coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Mila, saya mau tanya nih, sudah sejauh mana sih persiapan? Untuk persiapan coaching ini sebenarnya ya karena saya juga masih belajar ya Bu ya, jadi untuk coaching ini saya mempersiapkan diri apa ya? Itu melihat rubrik-rubrik penilaiannya. Iya, itu penilaiannya sama rubrik penilaiannya itu nanti kan berdasarkan alur cerita itu ya Bu ya, sama prinsip coaching itu. Jadi saya mau mempraktekkan bagaimana alur cerita dan prinsip-prinsip coaching itu. Benar sekali ya, Bu Tere. Jadi sedikit saya memberikan gambaran tentang rubrik penilaian coachingnya yang nanti akan dilaksanakan Ibu dengan Bu Mila. Adapun rubrik penilaian yang dilakukan itu model kita ya. Nah, yang nanti akan saya nilai ya, dan kemudian nanti saya tanya apakah masuk ke dalam rubrik penilaian tersebut. Yang pertama itu adalah kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Berarti Ibu sudah siap Ibu untuk yang alur kita ini. Insya Allah Bu sudah siap. Sudah semangat sekali nih kayaknya Bu Tere untuk coaching hari ini. Karena Bu Mila pengen apa segera ngobrol kan, jadi saya salah ya nyiapin apa ya yang harus saya siapin itu tadi delta itu. Saya juga akan memberikan masukan seperti selain ada rubriknya ini ada prinsip-prinsip coaching. Yang pertama yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Ibu Tere. Jadi antara rubrik penilaian dengan prinsip coaching ini sudah bisa Ibu Tere mengerti ya Bu? Ya semoga bisa ya Bu ya. Iya. Prinsipnya dengan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan nanti dari nilainya seperti apa gitu ya. Baik. Jadi rubrik penilaian Ibu sudah pahami, kemudian prinsip coaching yang dari kemitraan, kemudian ada pertanyaan terus pertanyaan yang berbobot itu sudah disiapkan. Sudah Ibu. Kemudian saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu Tere. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pengen saya kembangkan tuh pertanyaan berbobot Bu. Jadi dengan pertanyaan berbobot nanti saya ingin menggali potensi yang dari dalam diri Bu Mila sendiri. Itu sih Bu, sama yaitu pertanyaan berbobot. Berarti saya ulangi ya, berarti kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu pertanyaan berbobot dengan bisa menggali potensi yang ada di coaching ini ya, di coaching. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu bagian dari mana? Bagian lebih spesifiknya nanti mungkin di bagian pertama yang bagian kesadaran penuh. Jadi supaya saya tahu sebagai coachnya apa nanti solusi apa sih yang dibutuhkan oleh beliau seperti itu. Tapi tentu saja dengan menggali potensi dari Bu Mila sendiri. Lalu yang kedua itu adalah pertanyaan
berbobot tadi. Jadi bagian kompetensi yang akan saya observasi itu ya bagian pertanyaan berbobot. Jadi bagian pertanyaan berbobot yaitu di garis dan spesifik yang observasi. Kemudian yang ketiga yaitu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan coaching. Indikator apa nih yang kira-kira yang menjadi tujuan pengembangan itu? Tujuannya mungkin dengan apa ya, agar coaching itu bisa Mila tuh nanti bisa menemukan solusi sendiri. Benar sekali ya Bu ya. Jadi kita sebagai coachnya nggak ngajarin itu kan, dia bisa menggali. Ya, setuju dan dikata setuju, sepakat. Jadi kira-kira ini ya Bu yang akan dilaksanakan gambarannya seperti ini. Jadi saya kira ini sudah sangat baik sekali ya dari Bu Tere, sudah semangat sekali untuk melaksanakan coaching. Saya tidak sabar. Oh, saya juga sudah tidak sabar untuk mengamati gitu. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih telah mau berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Bu Tere. Siang Bu Mila. Siang Bu Tere. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Tere. Bu Tere bagaimana kabarnya Bu Tere? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Cuman cuaca panas banget ya Bu ya hari ini. Iya, panas sekali. Ini gimana Bu nih tahun ajaran baru udah 2 mingguan, muridnya dapat banyak. Kebetulan di sekolah saya hanya merekrut 1 kelas gitu ya. Karena memang kekurangan guru di sekolah saya. Oke deh, Bu Mila kemarin kan mau hubungi saya, pengen ketemu nih siang hari ini. Kira-kira Bu Mila mau ngomongin apa nih? Ya, misalkan Bu Tere, saya tujuannya menghubungi Bu Tere itu atas dasar saya karena memiliki keresahan Bu Tere. Persahabatan. Saya jadi ini nih, jadi pengen tahu apa nih. Ayo, Bu Mila mau cerita. Saya punya keresahan di mana ketika saya menghadapi anak-anak di tahun ajaran baru ini, khususnya pada saat menghadapi anak kelas 1 ya Bu Tere, saya itu masih kelimpungan Bu Tere. Kelimpungan di sini saya belum bisa mengkondisikan kelas dengan efektif, dengan baik, hingga pembelajaran yang saya berikan itu bisa berjalan dengan ya lancar Bu Tere. Bu Mila ngajar berapa kelas? Di total di sekolah saya sekarang itu 8 kelas Bu Tere. Dan yang baru masuk ini kelas 1 ini juga pegang juga gitu. Iya. Oke, nah kira-kira nih dari sesi kita siang hari ini nih yang Ibu harapkan apa nih dengan bercerita ke saya gitu, atau kita ngobrol siang hari ini, kira-kira harapan Ibu apa sih? Apa yang bisa Ibu harapkan, Ibu dapatkan dari proses kita ngobrol siang hari ini? Saya berharap ketika sudah berbincang dengan Bu Tere ini, saya mendapatkan solusi dari atas permasalahan saya dalam menghadapi anak didik saya di kelas Bu Tere, khususnya pada kelas ini. Jadi Bu Mila mengharapkan solusi gitu ya. Jadi merasa itu masalah banget tuh kalau anak-anak kelas 1 itu nggak ngerti, instruksinya masih bingung gitu ya Bu, karena dari peralihan dari PAUD ke SD. Nah kalau dari pengalaman Bu Mila sendiri nih, kan pasti beda ya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu cara mengerti instruksi gurunya, apalagi pelajaran olahraga nih. Kalau menurut pengalaman Bu Mila, gimana sih anak SD ini ngerti instruksi buat pembelajarannya? Saya memetakan dulu Bu Tere, karena saya membedakan antara kelas rendah dan kelas tinggi Bu Tere. Dimana kalau kelas rendah kan kelas 1 sampai kelas 3, sedangkan kelas tinggi itu 456 ya. Kalau 456 Bu Tere, anak-anak tuh daya tangkapnya tuh untuk mengerti bahasa dari guru itu lebih mudah Bu Tere. Karena kalau anak kelas 1 kan dia belum bisa mencerna dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Jadi saya memiliki ide-ide yang khusus untuk menghadapi anak kelas 1 dengan cara memberikan instruksi langsung dengan contoh. Jadi yang apa yang Ibu lakukan tadi di kelas 1 apa tadi yang Ibu lakukan? Memberikan instruksi dengan contoh-contoh secara konkret. Oke. Kalau olahraga contoh secara konkret itu seperti
macam. Ketika sudah dijelaskan langsung dipraktekkan dengan apa yang materi khusus yang diberikan. Jadi dengan itu anak-anak ngerti gitu ya. Iya. Oke. Kalau itu yang biasa Ibu Mila lakukan. Kalau untuk tadi kan masalahnya kalau kelas 1 ini Ibu Mila masih bingung gitu ya. Memberikan contohnya mungkin seperti apa gitu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Mila contohnya seperti apa tuh yang Ibu berikan? Yang ada di benak saya mencoba untuk memberikan hal-hal yang menarik perhatian anak-anak khususnya kelas 1 ini, karena anak kelas 1 kan imajinasinya kan yang lebih berkembang gitu. Jadi saya mencoba untuk menampilkan pembelajaran dengan mengaitkan kebiasaan sehari-hari mereka dengan ditampilkan hal-hal yang menarik seperti media gambar atau misalkan membawa alat peraga yang konkret yang diberikan kepada mereka. Kalau membawa alat peraga, alat gambar itu berarti persiapannya menurut Bu Mila harus seperti apa? Harus benar-benar dipersiapkan sebelumnya Bu Teri, tidak langsung pada saat pembelajaran. Sebelum ketika kita membuat perencanaan pembelajaran, kita kan harus membuat memberikan apa saja sih yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar. Dalam bayangan Bu Mila tuh mempersiapkan hal-hal kayak gitu tuh menurut dalam bayangan Bu Mila tuh akan gampang atau akan seperti apa? Awalnya saya kira agak sulit Bu Teri ya, karena kita benar-benar open minded, pengen belajar terus, mencari sumber-sumber yang baru, bukan hanya dari sumber satu sumber saja gitu. Kita bisa lihat dari karya-karya orang lain melalui video, atau bisa juga kita berdiskusi dengan teman sejawat kita sesama guru PJOK misalkan, kita sering-sering di situ Gitu ya, dengan sharing, dengan contoh gitu ya. Nah, Bu Mila kalau melakukan kayak gitu tuh kira-kira bisa dilakukan dalam waktu dekat nggak? Kan ini udah 2 minggu sekolah nih ya, dengan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi barusan itu bisakah dilakukan dalam waktu dekat atau menurut Bu Mila masih sebentar-bentar aja lah gitu? Saya kira tentunya bisa Bu Teri, karena kita kan sudah mengaplikasikan kemajuan digitalisasi di mana akses informasi itu kita dapat sekarang juga itu bisa langsung dapat, jadi tidak ada kata nanti gitu. Sekarang pun ketika setelah saya berikan yang juga sebenarnya bisa langsung diterapkan. Bisa ya, enggak, itu bukan satu hal yang tidak masuk akal gitu ya, bukan satu hal yang tidak mungkin dilakukan, sangat-sangat mungkin dilakukan ya menurut Bu Mila ya. Nah, kalau Ibu bisa menyampaikan. Halo Ibu Teri. Halo Ibu. Iya, selamat siang. Jadi saya sangat terpesona. Terpesona membuka terus dari yang pengamatan saya hari ini dengan coachnya Ibu Teri dan Ibu Nanda ya. Jadi keren banget. Saya cuma mau ya. Apresiasi kepada Ibu Milanda dan Ibu Teri. Saya lihat tuh semangat banget gitu Bu. Ya, semangat banget terus cara Ibu bagaimana bagus banget. Jadi saya tuh mendengar juga seru ya Bu. Jadi sudah saya lihat pengamatannya itu terus begitu nyambung gitu ya Bu, benar-benar asik banget, seru banget pembicaraan. Ya itu berkat Bu Mila sih, Bu Mila mau digali gitu ya. Mau digali. Terbuka ya Bu, terbuka. Jadi saya hanya memancingnya saja sebenarnya, tapi semuanya dari Bu Mila. Jadi saya sudah melihat rubrik penilaian juga kan, saya sudah lihat apa yang saya nilai yang Ibu laksanakan pada hari ini. Ada beberapa hal juga nih yang bukan sih nggak perlu harus ditanya juga, saya sudah melihat pasti dan semuanya masuk gitu. Jadi Ibu kan pada saat ini sebenarnya apa yang Ibu sudah lakukan dari alur cerita yang kita bicarakan. Oke.
Pak Tirta dalam proses coaching tadi itu apa ya? Saya di awal tuh menanyakan tujuannya apa. Kan Bella menghubungi saya tuh, jadi dengan ngobrol gitu tujuan akhirnya nanti apa? Itu kan yang paling utama. Yang paling utama kalau dalam coaching. Jadi coaching menurut saya itu sih yang sudah saya lakukan di awal ya, dan terbukti nanti di akhirnya tujuannya tercapai. Harapannya ya Bu ya, tujuan dari coaching ini ya tercapai. Jadi saya lihat tadi alur ceritanya tuh sudah sangat logis sekali ya, dari tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi nyatanya juga, komitmen dari Ibu Milanda juga saya sudah dengar ya. Sepertinya Bu Milanda tuh hebat banget, benar-benar hebat banget ya, hebat sekali ya Bu Milanda ini. Terus saya mau bertanya, saat menggali ini Ibu sepertinya sudah seperti gayung bersambut ya, tawannya enak banget ya. Jadi saya ngeliatnya juga, wah sudah runtut sekali ya, tujuan, identifikasi, aksi nyata sudah jelas. Terus tadi kan alur kita udah tidak bahas ya. Bagaimana ya untuk prinsip coachingnya, apa sudah dilaksanakan tadi prinsip-prinsipnya? Ada kemitraan gitu, udah pasti ya Bu ya, ada komunikasi ya. Karena Bu Milanya cukup kooperatif dia membuka diri dan apa namanya, jadi dengan membuka diri potensi sebenarnya yang mau dilakukan itu terbuka semua. Jadi tadi saya lihat juga menurut Bu Tereni, apakah sudah bisa menemukan solusinya? Bu Mila tadi saya tidak memberikan solusi, jadi dengan obrolan kita itu Bu Mila bisa menemukan solusi dari pengalamannya, dari observasinya di kelas, dari mungkin sharing-sharing dengan teman-teman yang lain sebagai guru. Beliau sudah tahu sih sebenarnya apa yang mau dia lakukan gitu. Jadi kebingungannya sudah terjawab sih. Jadi dari coachnya yang Ibu lakukan ini, Bu Mila sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya. Terus tadi juga saya dengar tuh ada pertanyaan, apakah ada dibantu atau melakukan sendiri ya? Dengan sendiri, dengan apa namanya, dengan tadi dia mengemukakan, menggali-gali potensi dirinya itu, ya itu sudah tahu jawaban atas masalahnya sebenarnya. Saya lihat juga tadi Ibu sebagai coachnya itu sudah menyampaikan catatannya itu dengan penilaian dan asumsinya itu tidak ada judgment, tidak menjudge ya, terus tidak ada asumsi kepada dunia dan juga ya, sudah bagus sekali. Terus untuk fokus sehingga bisa menuntut pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Tadi saya lihat pertanyaan sudah berbobot banget nih untuk Bu Nanda. Terus tadi saya dengar ada harapan di alur kedepannya. Tadi skalanya sampai berapa? Kalau di harapan, saya kan tadi menanyakan untuk masalah anak-anak itu nanti supaya mengerti instruksinya di angka Bu Mila di kelas itu di angka sudah bagus banget ya. Kemudian saya dengar juga tadi ada 3 kunci gitu. Iya, nanti sesudah coaching ini selesai kan beliau akan mempraktekkan apa yang dia sampaikan tadi, cara-cara mengatasi kegalauan perusahaannya itu. Nanti kita mau atur jadwal lagi 2-3 minggu atau 1-2 minggu ke depan. Saya ingin ketemu lagi dengan Ibu Mila supaya kita bisa, saya juga mau belajar apakah dengan cara-cara seperti itu nanti bisa tidak galau lagi dari masalahnya. Anak-anak itu dari PAUD ke SD bisa mengerti instruksi pembelajaran sehingga pembelajaran menyenangkan, tercapai atau tidak. Jadi nanti kita atur waktu lagi dengan Ibu Mila untuk cerita lagi. Ya. Jadi saya sudah dengar Bu Mila ini sudah menemukan solusinya sendiri. Terus kemudian kompetensi yang tadi dikeluarkan dari coaching hari ini tuh lebih ke pertanyaan yang berbobot ya, sehingga bisa menggali potensi dari Bu Mila sendiri ya. Kalau sudah belajar dengan lancar, berarti saya sudah melihat Ibu itu sudah menjalani alur Tirta ya.